Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS pada mata kuliah workshop energi baru terbarukan. Selanjutnya untuk anggota kelompok kami adalah yang pertama ada Diki Satrian Andalistianto dengan NRP 40, lalu Muhammad Pratama Bagus Hermanto dengan NRP 45, lalu saya sendiri Aziza Amaidan Nureka Mubarak dengan NRP 48. Yang pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari pembangkit listrik tenaga surya. PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi surya menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Untuk komponen-komponen pada PLTS sendiri diantaranya ada baterai, sel panel surya, AC/DC inverter, dan charge controller. Untuk panel surya sendiri adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah didasari oleh pertemuan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Untuk panel surya ini tersusun dari modul surya yang dirangkai secara seri maupun paralel sesuai dengan kebutuhan daya listrik tertentu. Sel surya adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Untuk struktur dasarnya adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk cara kerja sel surya sendiri adalah menggunakan PN junction. Pada gambar tersebut bisa dilihat ada silikon tipe N dan silikon tipe P, lalu dia menyerap energi dari matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Peran dari PN junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga elektron dari hole bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hole ini, maka terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan PN junction ini, maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik. Dan sebaliknya, hole bergerak menuju kontak positif, menunggu elektron datang, seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Untuk penerapannya sendiri, panel surya ini bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Untuk rangkaian serinya difungsikan untuk meningkatkan tegangan, dan untuk rangkaian paralelnya ini difungsikan untuk meningkatkan arus. Untuk gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah struktur susunan dari panel surya. Struktur susunan dari panel surya sendiri ini terdiri atas bingkai aluminium, kaca pelindung, enkapsulasi, sel fotovoltaik, bahan enkapsulasi, lembar insulasi atau backsheet, lalu ada kontak junction. Selanjutnya adalah jenis-jenis panel surya. Jenis panel surya terdiri atas monokristalin silikon. Untuk ciri-ciri panel surya ini memiliki warna hitam dan juga bentuk yang tipis. Kemudian polikristalin silikon. Sel surya polikristalin ini cenderung memiliki warna kebiruan. Selanjutnya adalah thin film solar cell. Ini merupakan sebuah teknologi panel surya yang dibuat dengan menggunakan sel surya yang tipis yang kemudian dipasangkan pada sebuah lapisan dasar. Selanjutnya adalah compound thin film triple junction photovoltaik. Jenis panel ini merupakan jenis panel yang digunakan untuk perangkat yang diterbangkan ke angkasa luar. Pemilihan jenis panel surya untuk suatu instalasi untuk penggunaan di Indonesia yang paling tepat digunakan adalah polikristalin, di mana polikristalin ini ketika terjadi mendung atau sinar matahari berkurang intensitasnya, maka polikristalin efisiensinya lebih tinggi daripada monokristalin. Namun apabila di bagian Indonesia ini lebih sedikit kondisi mendungnya dan lebih banyak kondisi teriknya, maka jenis monokristalin akan paling baik untuk digunakan. Jadi penggunaan panel surya tergantung pada kondisi pada daerah masing-masing, di mana monokristalin baik digunakan untuk daerah yang lebih banyak terik, dan polikristalin digunakan pada daerah yang rawan terjadi mendung. Selanjutnya adalah komponen untuk panel surya. Selanjutnya adalah solar charge controller, adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Komponen selanjutnya adalah baterai yang berfungsi untuk menyimpan sementara energi listrik yang dihasilkan modul surya atau disebut juga dengan panel surya. Untuk selanjutnya yaitu inverter, di mana inverter ini adalah sebuah peralatan listrik atau elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus DC dari panel surya atau baterai menjadi arus AC.
Berikut ini adalah prinsip kerja PLTS fotovoltaik. Yang pertama, saat sinar matahari mengenai panel surya, sel surya itu akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, agar dapat terserap secara maksimum, maka sinar matahari itu harus diusahakan selalu jatuh tegak lurus pada permukaan panel surya. Selanjutnya, yang ketiga, energi listrik yang dihasilkan tadi akan disalurkan melalui rangkaian charger controller yang akan mengatur proses pengisian aki atau baterai. Selanjutnya, yang keempat yaitu modul sel surya fotovoltaik tadi dapat mengubah energi surya menjadi arus listrik DC, kemudian akan dialirkan melalui suatu inverter atau pengatur tenaga yang hasilnya dapat diubah menjadi arus listrik AC. Selanjutnya yang terakhir yaitu listrik dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah video cara kerja PLTS fotovoltaik, dapat dilihat pada link YouTube berikut. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan PLTS fotovoltaik, di mana kelebihannya yang pertama yaitu energi gratis, hemat, produk ramah lingkungan, instalasi mudah, pengoperasian mudah, dan daya tahannya lama. Selain kelebihan tersebut, terdapat beberapa kelemahan, antara lain yang pertama biaya pemasangan tergolong mahal, bergantung pada cuaca, efisiensi yang rendah, sulit didaur ulang, memerlukan lahan yang luas, dan harus rutin dalam perawatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.